Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Eropa akan menjelaskan salah satu konflik yang ada di Eropa, yaitu konflik yang ada di Bosnia lebih tepatnya. Sebelum menuju pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Rafli Cahya, ada Raihan Raffi, ada Raffi dan Azimi, ada Andias Adam, dan yang terakhir ada Immanuel Albert. Oke, kita akan menuju ke pembahasan yang akan dipimpin oleh teman saya, yaitu Raihan Raffi dan Raffi dan Azimi. Deskripsi Perang Bosnia. Perang Bosnia adalah sebuah konflik bersenjata internasional yang terjadi pada Maret 1992 dan November 1995. Perang ini melibatkan beberapa pihak. Konflik ini melibatkan Bosnia dan Republik Federal Yugoslavia, begitu pula Kroasia. Latar belakang konflik Bosnia dan Herzegovina. Yang pertama, perbedaan etnis, budaya dan agama antara Bosnia dan Serbia. Yang kedua, dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik terhadap masyarakat Bosnia. Yang terakhir, letak Bosnia yang strategis dalam konteks kegiatan ekonomi dan politik. Kronologi. Perang Bosnia adalah sejarah kelam dalam benua Eropa. Kekerasan melanda seluruh negeri, desa-desa, dan kota-kota muslim bergelora. Kem-kem konsentrasi didirikan di Omarska dan Trnopolic. Ribuan orang yang beretnis lain Serbia dipenjarakan, dideportasi, atau bahkan dibunuh. Bosnia-Herzegovina atau yang secara informal disebut Bosnia adalah sebuah negara di semenanjung Balkan, Eropa Tenggara. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kroasia di utara, barat, dan selatan, Serbia di timur, serta Montenegro di tenggara. Wilayah ini sejak lama memiliki keragaman etnis dan agama. Tiga yang terbesar adalah Bosniak atau etnis Bosnia yang umumnya beragama Islam, Serb, etnis Serbia, dan Kroat atau etnis Kroasia. Seiring kegagalan Republik Sosialis Federal Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina mengikuti sejak Slovenia dan Kroasia yang memisahkan diri pada tahun 1991. Tiap-tiap etnis mempunyai wadah politik yang berkoalisi dalam pemerintah pemenang pemilihan umum 1990, Bosnia-Herzegovina. Namun, sejak 1991, koalisi itu mulai rontok dan tiap-tiap etnis memilih memperjuangkan kepentingan masing-masing. Sebagaimana dinyatakan Ensiklopedia Britannica, ketika komunitas Eropa yang kelak digantikan Uni Eropa mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia pada Desember 1991. Bosnia-Herzegovina mendapat kesempatan menggelar referendum. Namun, alih-alih memperbaiki situasi, kesempatan itu malah menambah ketegangan antara kelompok etnis. Mereka punya rencana sendiri-sendiri terkait masa depan negara tersebut. Di beberapa kawasan Bosnia-Herzegovina yang mayoritas penduduknya beretnis Serb, status daerah otonomi Serbia diumumkan secara manusuka. Referendum terselenggara pada 29 Februari sampai 1 Maret 1992. Sebanyak 99,7% memilih menginginkan Bosnia-Herzegovina menjadi negara berdaulat. Pemerintah Bosnia-Herzegovina mengumumkan kemerdekaan 2 hari kemudian. Pada 6 April 1992, pengakuan internasional bermunculan dan negara itu menjadi anggota PBB pada 22 Mei 1992. Tetapi orang-orang Bosnia beretnis Serb menolak kemerdekaan tersebut. Dalam referendum, hampir tak ada orang Serb yang memberikan suara. Pasukan paramiliter Serb Bosnia menyerang kota Sarajevo.
dan pasukan Serbia dari tentara Yugoslavia segera ikut campur di pihak mereka. Kota-kota dengan populasi Bosnia yang besar seperti Zvornik, Voka, dan Visegrad menjadi sasaran utama gempuran pasukan gabungan tersebut. Kejadian ini digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Bosniak dalam orang-orang Serb. Sekitar 6 pekan setelah serangan dimulai, pasukan penyerbu telah menguasai sekitar 2/3 wilayah Bosnia. Pada 1994, kaum Bosniak bergabung dengan saudara seetnis dan seiman mereka di Kroasia. Koalisi ini menjaga wilayah-wilayah yang telah diumumkan oleh PBB sebagai milik Bosnia-Herzegovina. Meski begitu, ada wilayah yang aman yang luput dari jangkauan mereka, yaitu Srebrenica. Orang-orang Serb Bosnia setelah mengincar Srebrenica sejak 1992 dan hendak menjadikannya sebagai bagian Serbia. Mereka memasuki kota tersebut pada Juli 1995. Radovan Karadzic, Presiden Republika Srpska yang merujuk pada daerah otonom Serbia di Bosnia-Herzegovina, merancang berbagai teror dan kerusuhan di Srebrenica. Mereka juga memberlakukan embargo pangan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari terhadap orang-orang Bosniak. Puncaknya ialah pembantaian. Ribuan warga sipil Bosniak dirampok, diperkosa, dan dibunuh dalam rentang tanggal 11 hingga 22 Juni 1995. Menurut United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, lebih dari 8.000 Muslim etnis Bosnia, terutama kaum pria, dibunuh di dalam dan sekitar kota Srebrenica. Laporan Srebrenica menyatakan ada 8.373 orang yang menjadi korban genosida tersebut. Akhir perang. Perang Bosnia berakhir lewat perundingan di pangkalan udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio pada tanggal 1 sampai 21 November 1995. Perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Dayton itu diteken pada 14 Desember 1995 di Paris. Selama perang Bosnia berkobar, sekitar 100.000 orang tewas dan lebih dari 2,2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Data Kementerian Dalam Negeri Bosnia menunjukkan bahwa ada 50.000 Uni Eropa dan UNHCR masing-masing menyatakan 20.000 dan 12.000 wanita Bosniak yang diperkosa. Konflik antar etnis ini menjadi isu sensitif di kalangan orang Serbia dan Bosnia. Menurut The New York Times, di Serbia, misalnya, peristiwa Srebrenica tidak diajarkan di sekolah. Srebrenica tidak ada dalam buku sejarah maupun budaya populer kami, kata Natasha Kendic, Direktur Pusat Hukum Kemanusiaan di Beograd. Negara ini harus mulai berhitung tentang masa lalunya. Tokoh yang dianggap paling bersalah dalam perang brutal ini adalah Radovan Karadzic. Ia dianggap menghasut kaumnya untuk memerangi orang Bosniak. Pengadilan Internasional di Den Haag mendakwanya masalah atas 11 kejahatan perang. Pada awal 2008, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia memvonis 45 orang Serbia, 12 orang Kroasia, dan 4 orang Bosniak atas kejahatan perang selama Perang Bosnia. Keputusan Boris Tadić, Presiden Serbia, untuk meminta maaf kepada seluruh korban Perang Bosnia pada 6 Desember 2004 menimbulkan pro dan kontra di negerinya sendiri. Tetapi ia bergeming. Maret 2010, Parlemen Serbia menyusut mereka mengutuk kejahatan perang terhadap penduduk Bosniak di Srebrenica pada Juli 1995. Kemudian, April 2010, giliran Presiden Kroasia, Ivo Josipovic, yang meminta maaf atas peran negaranya dalam perang Bosnia. Sekian dan terima kasih atas video kami, dan
Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan thank you sudah menonton. Jangan lupa nanti share, like, dan subscribe ya. Dan semoga penjelasan tentang perang Eropa ini, terutama Bosnia, bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you, see you.